Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang yang barokah, dan tentunya nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan kemudian mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan untuk menyampaikan sirah nabawiyah, ya, kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan kemarin terakhir pada bab tentang pemerintahan yang pernah ada pada era sebelum Islam, ya. Kita lanjutkan pemerintahan di wilayah Hirah. Kerajaan Persia menganeksasi, ya, mencaplok negeri Irak dan wilayah sekitarnya sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great, ya, pada tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Sejak itu tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Darius satu raja mereka dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka menjadi terkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan muluk atau waif, raja-raja kelompok atau golongan. Mereka terus bertahta atas negeri-negeri tersebut secara terbagi-bagi, ya, hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan para muluk atau waif inilah orang-orang dari kabilah Khotan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun menjejali mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Efrat. Bangsa Persia kembali menjadi kuat untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dinasti Sasaniyah. Sejak tahun 226 Masehi, dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Ini merupakan sebab mengungsinya orang-orang dari suku Kado'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hirah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir, Yudaimah al-Wadoh masih berkuasa atas Hirah dan seluruh penduduk dari suku Robi'ah dan Mudor yang menempati pedalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaannya tersebut, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, sebagai kaki tangan, tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya, mendukung dan membelanya. Dari sisi yang lain, dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, agar orang Arab dan Irak berhadapan-hadapan dengan orang Arab dan Syam yang sudah menjadi boneka dari raja Romawi. Satu hal lagi, pada Raja Hirah masih tersisa satu batalion dari pasukan Persia untuk diperbantukan melawan kalangan Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Zudaimah meninggal dunia sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Zudaimah, Amir bin Adi bin Nasr al-Lahmi kemudian menjadi penguasa atas Hirah dan Anbar, yaitu dari tahun 268 Masehi hingga tahun 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari dinasti Lahmi pada era Kisra Sabur bin Ardashir. Kekuasaan dinasti Lahmi terus berlanjut atas wilayah Hirah hingga Qobas bin Fairuz bertahta pada tahun 448 sampai 531 Masehi. Pada era kekuasaannya muncullah seorang yang bernama Mazdak
yang melegalkan permisivisme, ya gaya hidup serba boleh. Tindakannya ini diikuti juga oleh Qobas dan mayoritas rakyatnya. Qabas kemudian mengirim utusan kepada para Raja Hiro, Al-Muzdazir dan bin Ma'us Sarma 512-554 Masehi dan mengajaknya untuk memilih paham ini dan menjadikannya sebagai pandangan hidup. Tetapi Al-Muzir menolak ajakan itu demi menjaga martabat dan harga diri, sehingga Qobas mencopotnya dan menggantikannya dengan Al-Haris bin Amr bin Hajar Al-Kindi yang merespon ajakan kepada Mazdakisme tersebut. Qobas kemudian diganti oleh Kisra Anushirwan 531-578 Masehi yang sangat anti terhadap paham tersebut. Karenanya dia membunuh Mazdak dan para pengikutnya serta mengangkat kembali Al-Muzir sebagai penguasa atas Hiroh. Sementara itu dia terus memburu Al-Haris bin Amir. Akan tetapi dia meminta perlindungan kepada kabilah Kalb hingga meninggal di tangan mereka. Sepeninggal Al-Muzir bin Ma'sus Sama kemudian terus dipegang oleh anak keturunannya hingga ke tangan An-Nu'man bin Muzir. Dialah orang yang mendapatkan kemarahan Kisra akibat siasat adu domba yang direkayasa oleh Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, kepala suku Ali Saiban, seraya menitipkan kepadanya keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Kemudian Kisra mengangkat Iyas bin Qishos At-Ta'i sebagai penggantinya menjadi penguasa di Hiro dan memerintahkannya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Tetapi Hani menolaknya demi menjaga harga diri dan martabat. Bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Selang beberapa saat, tibalah para panglima Kisra beserta pasukannya dalam barisan pasukan Iyas tersebut sehingga terjadilah pertempuran yang amat dahsyat antara kedua pasukan itu di sebuah tempat yang bernama Dzikor. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangi oleh suku Bani Saiban, di mana Hani sebagai kepalanya, sementara Persia mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Ini adalah kemenangan pertama bangsa Arab terhadap bangsa asing. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tidak berapa lama setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah berkuasa Iyas bin Qobisah atas Hiro. Sepeninggal Isa, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hiro dari bangsa Persia yang bernama Azadzbah yang memerintah selama 17 tahun, 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana dipegang oleh Ali Lahim. Di antara rajanya adalah Al-Munzir bin Nu'man yang bergelar Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan sebab kemudian dia berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Demikian teman-teman, sementara untuk hari ini ya, nanti kita teruskan dengan pemerintahan di wilayah Syam untuk besok ya. Jadi kira-kira 10 menit saya bacakan ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah kelahiran Rasulullah dari mulai sebelum beliau lahir, supaya kita mengetahui setting politik dan geografis ya, di kawasan Jazirah Arab, sehingga kita benar-benar memahami bagaimana Rasulullah berjuang ya di daerah, di kawasan yang sebelumnya tentunya Islam belum hadir di situ ya. Nah, oleh karena itu terus ikuti konten akun dari Kisah Para Rasul ini supaya teman-teman tanpa perlu membeli bukunya Sirah Nabawiyah ya, cukup saya yang membacakan untuk kalian ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.